Pertanyaan pertama, apakah dalil tingkatan surga berdasarkan hafalan Al-Quran menjadi hukum? Bahwa menghafal Al-Quran hukumnya menjadi wajib? Jawabnya tidak. Kita wajib baca Al-Quran yang kita gunakan untuk salat. Al-Fatihah wajib. Ya. Adapun mengatakan wajib hafal 30 juz, jawabannya tidak. Tapi yang mau derajatnya tinggi silakan hafal Quran. Namun ingat, bukan sekedar hafal Quran doang, tetapi memahaminya dan mengamalkannya. Justru Al-Quran yang paling utama adalah mengamalkannya. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Innama unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan, maka orang-orang menjadikan bentuk pengamalannya hanya sekedar dibaca. Sekedar dibaca itu sarana untuk mengamalkan. Yang paling inti adalah bagaimana mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut, maka engkau akan naik di atas derajat sesuai dengan derajat engkau baca Al-Qur'an dan pengamalanmu. Anda ingin bertanya, jika ikhtilat dilarang, lalu bagaimana dengan tawaf dan rukun haji lainnya yang otomatis berikhtilat? Itu di luar kemampuan. Itu namanya, dalam Islam ada namanya darurat. Ada namanya darurat. Ya. Dalam tawaf tidak bisa diatur, sehingga darurat akhirnya terjadi percampuran laki-laki dengan perempuan. Tetapi selama bisa diatur, maka diatur. Nabi SAW memisahkan antara jamaah lelaki dengan jamaah wanita. Bahkan jamaah wanita yang terbaik yang semakin jauh di belakang. Kata Nabi SAW, khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik safnya wanita yang paling belakang. Yang paling buruk adalah yang paling apa? Depan. Yang paling tampil, pengin dilihat, pengin mejek, itu yang paling apa? Yang paling buruk. Lelaki, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk yang paling belakang. Jadi selama masih bisa dipisah, maka dipisah. Karena tidak ada yang ragu bahwasanya ikhtilat, percampuran laki-laki dengan perempuan menimbulkan banyak masalah. Menimbulkan, ya. Namanya laki-laki perempuan pasti ada stromnya. Kalau enggak ada strom, jangan homo ya. Iya, gimana laki-laki dengan perempuan berkumpul, bersentuhan, ketawa ketiwi. Kita saja kalau sudah menikah, kemudian kita berbicara dengan istri orang yang cantik, kita terpengaruh. Ya, Allah mengatakan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Wahai istri-istri Nabi yang sangat mulia, yang sangat bertakwa, janganlah kalian mendayu-dayu tatkala berbicara. Bisa jadi orang punya penyakit hati, punya berkeinginan terhadap kalian. Ya. Apalagi kita yang imannya pas-pasan, apalagi wanita-wanita yang imannya pas-pasan, ya. Maka tidak diragukan bahwasanya percampuran laki perempuan menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh syariat Islam. Tetapi dalam kondisi tertentu seperti tatkala tawaf, lempar jamarat, ini sudah tidak bisa dihindarkan. Maka ini tidak mengapa karena dalam kondisi apa? Darurat. Sama seperti di Masjidil Haram. Terkadang susah untuk diatur di Masjidil Haram. Kenapa? Di Masjidil Haram sudah disediakan tempat sholat perempuan. Tetapi kebanyakannya terkadang melanggar. Kenapa? Karena sudah padat. Kemudian musim haji jemaah dari berbagai macam negara. Suaminya tidak mau lepas daripada istrinya, kakek-kakek tidak mau lepas daripada neneknya, repot. Kemudian diajak ngomong enggak tahu bahasa Arab, disuruh tunggu di sana, bingung nanti pintunya yang mana. Akhirnya mereka sholat bareng terus. Ya mau gimana, mau dilarang? Ya sudah darurat, mau diapain? Maka jangan menjadikan darurat sebagai dalil untuk membolehkan yang lainnya. Kita boleh kalau ada perempuan jatuh misalnya, kemudian kita angkat, kita bawa ke rumah sakit, kita sentuh dia, kita peluk dia, enggak ada masalah karena darurat. Jangan jadi dalil bahwasanya boleh memeluk perempuan di mana saja. Oh, ini darurat. Tidak boleh disamakan dengan kondisi manapun. Jadi dalam Islam ada darurat, ada tidak darurat. Seperti tawaf darurat, mau diapain? Gimana mau diatur? Susah. Ya. Sudah azan kan? Sudah. Azan dulu. Tolong azan. 2 menit lagi. 1 menit. Sudah lewat. Ya udah azan aja. Azan baru kita lanjut lagi. Ada muazzinnya? Ya, salatnya belakang. Oh, izin dulu. Ayo udah kita salat dulu. Habis salat kita lanjutkan sebentar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya bila bertemu dengan calon istri untuk membicarakan persiapan nikah? Boleh bertemu dengan calon istri, tetapi harus ditemani dengan mahramnya. Mahramnya temani duduk di sampingnya, jangan ke belakang dapur ya. Jadi duduk di situ, ada mahramnya, ngobrol enggak ada masalah. Ya, karena harus ada mahram, tidak boleh mereka berdua berikhtilat, ngobrol-ngobrol di situ, nanti dikhawatirkan terjerumus dalam hal-hal yang haram. Kalau mereka berkhalwat, bukan berikhtilat. Kalau mereka berkhalwat,
khawatir terjerumus dalam hal yang haram. Apa Ustaz mau tanya, jikalau teman kasih makanan uang, apakah harus menanyakan halal atau haram sumbernya? Tidak harus. Ya, tidak harus kecuali ada sesuatu yang meragukan ya. Kalau sesuatu meragukan kita boleh bertanya. Tapi kalau tidak, hukum asalnya orang kasih hadiah kita terima ya, menyenangkan hatinya. Masa lalu saya kelam, dulu saya pernah mencuri uang dan sekarang saya ingin mengembalikan uang tersebut tetapi malu dan saya yakin akan ditolak. Lalu bagaimana saya mengembalikannya? Apakah harus berinfak? Lalu harus dengan siapa berinfaknya? Dan apakah nominalnya harus sama dengan yang saya ambil atau semampu saya? Ya tentunya kalau dia mampu sesuai dengan nominal yang dia ambil, dia harus kembalikan kepada orang yang dia curi uangnya. Kalau dia malu untuk untuk mengasih tahu, maka bisa dia cari tahu nomor rekeningnya, dia kirim atau dia kirim masukkan dalam amplop, kemudian dia titipkan dan dia pastikan bahwasanya sudah sampai ke orang tersebut ya. Dia boleh kirim surat kaleng tanpa harus menyebutkan namanya ya. Teman ana pernah berbaur dengan seorang Syiah, lalu beliau terpengaruh dengan pendapat kalangan Syiah tentang wafatnya Husain dan rasa sedihnya mereka atas wafatnya. Lalu bagaimana untuk meluruskan dan menyikapi teman anak Ustaz? Silakan baca buku tentang masalah ini atau ada ceramah saya judulnya tentang peristiwa 10 Muharram. Ada di YouTube peristiwa 10 Muharram. Itu saya jelaskan tentang peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang tidak mau merestui dengan akhwat pilihan saya? Mereka tidak merestui karena alasan jauh tempat tinggalnya. Sementara insyaallah ana yakin dengan akhwat tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz, karena ana takut jika ana tetap memilih pilihan ana termasuk anak durhaka karena orang tua sampai nangis-nangis Ustaz. Antum rayu terus, jangan putus asa. Yakinkan sama orang tua. Istikharah, minta agar Allah melembutkan hati mereka. Rayu orang tua insyaallah tidak susah ya. Yakinkan orang tua bahwasanya ini akhwat yang baik, yang soleha, sesuai dengan kriteria, nilainya 9,5, sampaikan. Insyaallah orang tua akan luluh. Orang tua sayang sama anaknya. Masalah jauh, yakinkan bahwasanya kalau setelah saya menikah, saya tidak akan meninggalkan orang tua, saya tidak akan melupakan orang tua. Tunjukkan bahwasanya Anda adalah anak yang saleh. Ustaz, apa yang dimaksud dengan salafi garis lurus? Saya juga tidak tahu salafi garis lurus. Apa ada salafi garis bengkok? Salafi garis miring? Salafi underscore? Saya enggak tahu. Jangan terpedaya dengan slogan-slogan atau gelar-gelar. Yang kita nilai adalah hakikat ya. Kata dalam kaidah usul atau kaidah fikih al-ibrah bil haqa'iq la bil asma' ya, bil ma'ani la bil mabani. Yang menjadi patokan adalah hakikatnya, bukan penamaannya. Ya, itu yang penting. Seorang boleh menamakan dirinya salafi garis lurus atau apa garis lurus ya. Tapi cek, benarkah akidahnya benar ya? Benarkah manhajnya benar? Ya? Yang kita perlu perhatikan adalah hakikatnya. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi karena memakan buah khuldi di surga. Apakah kalau kita masuk surga lalu memakan buah khuldi tersebut akan kembali lagi ke dunia? Ente pastikan dulu masuk surga. Kalau masuk surga pastikan adakah buah terlarang tersebut, ya masih ada atau tidak. Karena di surga sudah tidak ada lagi. Di surga adalah darul jaza, semuanya adalah balasan. Tidak ada lagi ujian di situ, ya. Tidak ada lagi ujian di situ. Berbeda waktu Adam masih diuji di situ, ya. Adapun kalau antum masuk surga, si penanya masuk surga, ya, antum akan masuk dalam darul jaza. Tidak ada yang dilarang di situ, semuanya diperbolehkan, ya. Tapi kalau ternyata ada larangan, ini buah khuldi, kalau dimakan kembali lagi ke dunia, jangan coba-coba makan. Tapi tidak ada yang dilarang sana, semuanya apa? Halal. Belakangan ini anak sering marah kepada istri anak. Anak bingung penyebabnya. Padahal dia gak ngeselin, Ustaz. Kira-kira apa penyebabnya, ya Ustaz?
Saya nggak tahu gimana. Tapi antum berdoa kepada Allah ya agar mencintai istri antum. Mungkin antum mencintai mulai luntur mungkin ya. Kalau kita cinta sama orang kita susah untuk memarahinya ya. Tapi kalau kita kurang sayang mulai luntur, kita mulai tidak menjaga pandangan, mulai melirik wanita lain, mulai banding-bandingkan istri kita dengan orang lain. Terkadang cinta kita luntur dan akhirnya muamalah kita kurang baik terhadap istri kita ya. Kita harus yakin bahwasanya di antara ladang pahala yang Allah berikan kepada kita adalah berbuat baik kepada istri. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Kalau anda ingin meraih surga yang tinggi, maka berbuat baiklah kepada istri. Apakah berkumur dalam berwudu saat berpuasa termasuk membatalkan puasa? Tidak. Berkumur tidak membatalkan puasa. Kalaupun ada tersisa, ya, pasti ada tersisa. Meskipun sudah keluarkan, itu dimaafkan. Itu dimaafkan, tidak mengapa. Tapi jangan sengaja sisa yang banyak. Enggak. Jadi kita berwudu udah keluarin, ludahin, sisa itu dimaafkan. Kita tidak bermaksud untuk minum. Ustadz, kalau pakai jas hujan, isbal apa hukumnya? Tidak mengapa kalau ada keperluan untuk isbal. Tidak mengapa, contoh seorang bekerja di tempat yang harus tertutup mata kakinya ya, kalau tidak menimbulkan kemudaratan maka tidak mengapa, karena itu keluar dari hukum asal, karena ada keperluan. Contoh seorang berjalan di hutan, bisa jadi kalau dia tidak memakai kain yang sampai menutup kakinya bisa terkena sesuatu atau ular binatang berbisa atau yang lain, maka tidak mengapa ya. Contoh seorang kedinginan waktu tidur, terpaksa dia julurkan celananya supaya tertutup kakinya, tidak mengapa, karena itu ada keperluan ya. Kalau ada keperluan tidak ada masalah. Di antara jas hujan kalau ternyata isbal karena memang diperlukan ya, maka tidak mengapa isbal tersebut. Apakah yang dimaksud dengan kata kami yang ada dalam Al-Quran seperti surat Al-Baqarah 155? Jadi saya sudah sampaikan berulang-ulang masalah ini. Kata kami, Allah sering menggunakan kata kami, maka kami dalam bahasa Arab bisa dimaknakan dua, bisa berarti makna pengagungan kami ya, meskipun satu ya, dan bisa jadi maksudnya adalah kami adalah Allah maksudkan adalah para malaikat ya. Yang jelas kita tahu bahwasanya Allah Maha Esa. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Seandainya ketika Allah mengatakan kami, maksudnya Allah berbilang, tentu akan dijadikan bahan ejekan oleh musyrikin Arab seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Mereka akan mengejek Nabi Muhammad. Muhammad, kata engkau bahwasanya Tuhanmu satu. Kenapa dalam Al-Quran banyak sekali kami-kami? Tetapi ternyata Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah mengejek Nabi dari sisi ini. Kenapa? Karena mereka pakar bahasa Arab. Mereka tahu kalimat kata kami itu tidak melazimkan, tidak berarti harus banyak. Tidak berarti harus apa? Banyak. Kami bisa berarti satu, seperti saya mengatakan kami yang begini, maksudnya pengagungan. Ya, maksudnya apa? Pengagungan. Sebagaimana saya bilang anta dengan antum. Antum bisa jadi antum cuma satu orang, tapi saya bilang apa? Antum dalam bentuk apa? Pengagungan. Ini bahasa Arab bisa digunakan bahasa seperti ini menyebutkan jamak dalam rangka untuk pengagungan. Yang kedua bisa jadi firman Allah mengatakan inna kami, artinya Allah menyebutkan malaikat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nal qur'ana fattabi' qur'ana. Kalau kami bacakan Al-Qur'an maka ikutilah. Maksudnya kami adalah malaikat Jibril. Karena Allah tidak membacakan Al-Qur'an langsung kepada Nabi, tetapi yang baca Al-Qur'an siapa? Malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril. Kemudian Nabi disuruh mengikuti bacaan malaikat Jibril ya. Dan ini sama seperti tatkala seorang bupati mengatakan kami yang bangun masjid ini. Padahal bukan yang dia bangun, tapi dia bangun masjidnya. Masjid ini dibangun atas perintahnya. Yang bangun ya tukang yang bangun ya. Maka waktu Allah mengatakan fa idza qara'nahu, tatkala kami baca Al-Qur'an, maka ikutilah. Yang baca malaikat Jibril, namun Allah mengatakan kami karena malaikat Jibril itu atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami tidak berarti harus jumlahnya banyak ya. Dan bisa jadi kami maksudnya perwakilan para malaikat. Contoh seperti
Firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Di sini nahnu, di sini malaikat. Idz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ya. Maksudnya para malaikat yang lebih dekat kepada urat nadi seseorang. Namun Allah menggunakan kata kami karena para malaikat tersebut atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Apakah perkembangan teknologi zaman sekarang masih kalah hebat dengan kaum Ad? Enggak ya. Jadi kaum Ad itu memang hebat ya. Tetapi yang Allah mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, maksudnya Allah tidak pernah menciptakan manusia yang kuat seperti kaum Ad. Bukan, tadi saya sudah jelaskan pendapat Ibnu Katsir. Sebagian orang berpendapat bahwasanya kaum Ad tinggal di suatu kota namanya Iram, yang kota tersebut sangat luar biasa. Jembatan saja terbuat dari emas, bukan dari semen. Tapi dari apa? Emas, saking hebatnya. Tapi ini semua khurafat kata Ibnu Katsir. Ini semua ceritanya dan katanya-katanya, tidak ada dalilnya. Karena yang dimaksud oleh Allah dengan Iram itu bukan nama kota. Iram itu adalah nama kakeknya Ad. Ad bin Awad bin Iram bin Sam bin Nuh. Sehingga yang dimaksud oleh Allah yang Allah tidak pernah ciptakan seperti mereka, maksudnya tidak pernah Allah ciptakan manusia kuat seperti kaum Ad. Bukan Allah tidak pernah menciptakan kota yang lebih hebat seperti kotanya kaum Ad. Itu tafsiran yang keliru, dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi yang hebat itu maksudnya kaum Ad-nya yang apa? Yang begitu kuat. Makanya mereka mengatakan dengan sombongnya, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka tidak mengatakan siapa yang lebih canggih teknologinya daripada kami. Tidak, mereka berbicara tentang kekuatan mereka. Jadi yang benar, apakah teknologi sekarang kalah dengan kaum Ad? Ya jelas teknologi sekarang lebih apa? Lebih canggih daripada kaum Ad. Ini banyak pertanyaan yang susah saya nggak bisa jawab ya. Mohon maaf. Ada salah satu ustadz yang memprediksi kedatangan Dajjal sudah sangat dekat. Sedekat apa Dajjal muncul ya? Bagaimana ustadz, apa yang harus kita lakukan? Apa harus hijrah ke Madinah? Sebagian ustaz ya, terlalu berdalam-dalam masalah tanda-tanda hari kiamat, sehingga akhirnya memprediksi berlebih-lebihan. Demi Allah tahun 2000 sekian akan jadi demikian, padahal enggak terjadi apa-apa. Lihatlah bahwasanya demi Allah danau Tigris sudah surut, padahal sebagian ustaz ke sana masih banyak airnya. Jadi maksa-maksakan seakan-akan hari kiamat sebentar lagi. Ya. Bahkan sudah menentukan manusia tidak akan hidup lebih dari sekian puluh tahun lagi. Sudah menentukan kapan hari kiamat. Sampai dibuat hitung-hitungan sampai berarti umur dunia tinggal sekian. Jadi ini bahaya tatkala seorang memaksakan suatu hadis untuk diterapkan kepada zaman sekarang. Ini berbahaya. Ya. Dan sudah terjadi orang-orang yang menyimpang sebelum ini. Ya. Bahwasanya Imam Mahdi sudah muncul. Seperti itu. Imam Mahdi sudah muncul. Sampai waktu ISIS keluar dengan panji-panji berwarna hitam bertulis la ilaha illallah, itu Imam Mahdi. Karena bendera Imam Mahdi, panji-panji bertuliskan la ilaha illallah. Padahal ISIS ya. Apakah setiap ada tanda yang sama dengan Imam Mahdi kemudian dikatakan pengikut Imam Mahdi? Ini tidak berarti terlalu maksa-maksakan. Sebelumnya saya pernah dengar juga waktu Raja Abdullah meninggal, mereka bawakan hadis akan ada 3 anak khalifah yang bertengkar untuk memperebutkan kekuasaan. Itulah nanti kalau Raja Abdullah meninggal akan terjadi pangeran ribut-ribut. Ternyata tidak ada apa-apa, ganti Raja Salman, enggak ada ribut. Nah sekarang mereka lagi, nanti kalau Salman meninggal akan ada 3 pangeran ya. Itulah situ saatlah muncul Imam Mahdi tatkala terjadi 3 anak khalifah yang bertengkar ya. Seperti itu sebelumnya juga Raja Fahd juga dikatakan demikian. Terus-terusan seperti itu. Sampai kapan begitu? Sampai ada sebagian dai yang ceramah di luar negeri. Saya juga ke sana. Mereka cerita, Ustaz itu ceramah sampai-sampai seakan-akan sebentar lagi mau kiamat. Kata dia, belilah kuda karena sebentar lagi akan habis minyak bumi, kemudian akan turun meteor dan macam-macam.
Sudah enggak akan ada manfaat mobil, udah beli kuda. Ada yang sebagian beli kuda. Ya, akhi, subhanallah. Kita khawatir kapan hari kiamat. Kita khawatir hari kebangkitan, tapi jangan berlebihan seperti itu. Sampai disebut oleh sebagian ulama, ada orang yang saking ketakutan, dia mau bangun rumah enggak jadi. Oh, disebut, ngapain bangun rumah sebentar lagi hari kiamat? Ada yang mau poligami enggak jadi, ngapain poligami sebentar lagi hari kiamat? Jadi maksud saya, orang takut dengan hari kiamat itu harus takut hari kebangkitan, tapi dengan memprediksikan seperti itu sampai nekat, sampai pasti. Apa bedanya dengan dukun kalau begitu? Dan ternyata salah prediksi. Dajjal sudah muncul. Muncul di mana? Itu ada anak di Israel, matanya cuma satu. Ya akhi, itu anak cacat ente bilang Dajjal, kasihan. Itu kasihan cacat. Mana ada Dajjal sejak lahir matanya cuma satu? Belum tahu. Matanya dua. Dajjal itu matanya dua. Cuma satunya cacat, satunya enggak beres. Bukan matanya satu di tengah sini ya. Ada yang lebih parah. Donald Trump itu Dajjal katanya. Oh, Dajjal kayak gitu, semua orang bisa bunuh kalau begitu. Ya, Dajjal itu hebat. Bukan kayak Donald Trump ya. Donald Trump dibilang Dajjal, merendahkan derajat Dajjal itu. Orang macam-macam. Udah ente bertakwa kepada Allah. Jangan maksa-maksakan tiba hari kiamat. Kita ini pasti ingin beribadah, tidak mau hari kiamat. Imam Mahdi sudah muncul lah, apa sudah muncul lah. Nabi Isa sudah turun lah. Saya udah ketemu berapa orang yang ngaku Imam Mahdi, banyak. Pernah saya naik kapal dari Papua ke Surabaya kalau nggak salah. Terus saya ceramah, kata ABK-nya, Ustaz sudah tidur di kelas di ekonomi. Ustaz tidur di kelas saja. Oh enggak boleh, ini kan punya negara. Enggak apa-apa Ustaz, kemarin juga ada Imam Mahdi kita taruh di kelas. Imam Mahdi naik kapal ekonomi. Jadi, ya subhanallah, maksa-maksa Dajjal sudah muncul, sebentar lagi sudah muncul ya. Ya, Dajjal mungkin sudah ada, mungkin akan muncul, tapi buat apa isu seperti itu? Dajjal akan muncul kalau Dajjal sudah tidak disebut di podium-podium lagi. Sudah dilupakan, baru Dajjal akan apa? Keluar. Sekarang orang masih ceramah bilang-bilang Dajjal. Ustaz sunnah masih ceramah masih tentang apa? Dajjal. Dajjal itu muncul kalau sudah dilupakan dari mimbar-mimbar. Ustaz, bolehkah salat duha dibagi menjadi dua waktu? Menjadi dua waktu. Misal jam 7 pagi 2 rakaat, jam 10 2 rakaat. Boleh-boleh aja enggak apa-apa. Bebas, nanti mau salat itu waktu bebas untuk salat. Dari waktu syuruk sampai 7 menit sebelum adzan zuhur. Itu waktu mau salat terserah. Dan itu semua termasuk duha. Itu termasuk waktu duha. Cuma duha yang paling sempurna adalah sekitar jam 10-an. 10 setengah 11 itu duha yang paling sempurna, yang paling diharapkan salat di waktu itu. Tapi waktu syuruk tidak termasuk duha. 15 menit setelah matahari terbit itulah waktu duha, sampai sekitar 7 menit, 10 menit sebelum azan zuhur. Itulah waktu duha. Apakah dibolehkan wudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Enggak ada masalah. Ini sering ditanyakan, bolehkah wudu di kamar mandi? Saya tanya sama antum, bolehkah mandi di kamar mandi? Bolehkah mandi junub di kamar mandi? Jangan mandi junub di kamar tidur. Bolehkah mandi junub di kamar mandi? Jelas boleh. Nah, mandi junub itu bertohara atau bukan? Bertohara, mandi junub itu bersuci, sama wudu juga bersuci, maka tidak mengapa bersuci di kamar mandi, enggak ada masalah. Nah, mau bilang bismillah di luar sebelum masuk, bismillah masuk baru kemudian berwudu. Bagaimana hukumnya jika kita ditraktir makanan tapi dengan uang yang haram? Awalnya tidak tahu, tapi ada teman yang bilang kalau dia menghasilkan uangnya di hal yang haram. Kalau sudah terlanjur masuk, apa boleh buat? Tapi kalau sebelum dikata ini saya hasil judi, maka jangan. Kalau dia bilang ini hasil judi, maka jangan. Ya, ini hasil riba, maka jangan. Nah boleh, hukumnya haram. Jadi hukumnya begini, kesimpulannya Ibnu Rajab dalam Jami'ul Mahlikam mengenai orang yang punya penghasilan bercampur. Kalau orang tersebut punya penghasilan cuma dari hasil yang haram, maka haram kita menerima pemberian dari orang tersebut. Dia tidak punya pekerjaan kecuali yang haram, kecuali riba, kecuali judi, kecuali merampok, kecuali jual morfin dan yang lainnya. Maka ini tidak boleh kita makan dari pemberiannya. Tidak boleh.
Tapi kalau uang hasilnya ternyata bercampur, dia praktek riba tapi dia juga punya toko yang halal, maka seperti ini kita boleh menerima pemberian dan tidak perlu kita perinci. Ini kamu traktir uang yang mana nih? Enggak perlu. Kita makan aja enggak ada masalah. Enggak perlu kita perinci. Tapi kalau dia perinci, dia bilang ini uang dari hasil haram, maka antum jangan. Kita tidak suruh dia perinci, tapi kalau dia bilang, ini uang kemarin saya hasil nipu orang, ya antum jangan makan. Ya, jangan. Di antara kawan-kawan saya, di antara ustaz-ustaz, ada yang ketat dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Saya tidak ingin sebut namanya, tapi di antara kawan-kawan kita ada yang seperti itu. Teman saya jemput dia, kemudian makan pagi. Ditanya, Fulan, ini uang haram atau uang halal? Kamu traktir saya. Kenapa Ustaz? Ya, saya tanya, ini uang halal atau uang haram? Halal Ustaz. Dia tidak mau ada sesuatu yang masuk dalam dirinya, Pak. Yang diragukan ya. Itu wara namanya. Terus dia bilang, saya cuma bercanda. Tapi dia serius karena itu dilakukan bukan cuma sama teman saya aja. Teman-teman yang lain juga. Waktu dia aja, sudah, saya yang bayar aja. Kenapa Ustaz? Sudah, saya yang bayar aja. Dia nggak mau dibayarin sama kawan yang kerjanya masih diragukan. Itu hak dia. Tetapi hukumnya sebenarnya kalau hasilnya masih bercampur, seorang boleh menerima tanpa harus bertanya. Tapi kalau dia mau warok, saya tidak mau, itu hak dia. Saya tidak mau masukkan sesuatu yang saya ragukan dalam mulut saya. Terserah. Bagaimana adab kita terhadap ahlul bid'ah? Apakah tidak boleh bermudah-mudah? Masalah ahlul bid'ah ya tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang berbuat baik kepada mereka, mendatangkan kemaslahatan, enggak ada masalah ya. Kalau kita berbuat keras terhadap mereka ada maslahat, maka lakukanlah. Jadi hajrul mubtadi, mengambil sikap tegas kepada ahlul bidah itu melihat maslahat dan mudarat. Bisa berubah situasi dan kondisi, bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tidak dipukul rata, tidak disamakan. Demikian juga melihat perbedaan antara bid'ah yang dilakukan, bid'ah berkaitan akidah atau tidak, bid'ah besar atau bid'ah kecil, ini semua jadi bahan pertimbangan para ulama dalam menghadapi suatu permasalahan. Bagaimana hukum hijab yang harus dipakai oleh wanita Ustaz? Apakah boleh memakai kerudung yang tidak terlalu panjang tapi menutupi dada agar tidak terlalu membentuk? Saya memakai gamis, apakah seperti dibolehkan Ustaz? Intinya masalah jilbab yang penting tidak menimbulkan bentuk tubuh, karena yang Nabi larang adalah kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Kata Nabi ada wanita-wanita yang diazab di neraka jahanam yang mereka kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Bisa jadi pakaiannya terlalu kecil, pakaian anak-anak dipakai sama dia, akhirnya enggak cukup. Kelihatanlah pahanya, kelihatan ininya, ya. Itu namanya berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya ada, tetapi banyak bagian tubuhnya yang terbuka. Ya. Ada juga tafsiran kasiyatun ariyat, berpakaian tapi tembus pandang. Ya. Dia berpakaian tapi kelihatan kulitnya dari luar, sama dengan berpakaian tapi telanjang. Ada tafsiran berpakaian tapi telanjang artinya berpakaian tapi ketat, menunjukkan bentuk-bentuk tubuhnya. Gunung-gunung dan bukit-bukit kelihatan. Ini tidak diperbolehkan. Ini sama dengan berpakaian tapi telanjang. Maka seorang kalau pakai jilbab, misalnya jilbabnya tidak sampai di bawah, tapi di bawahnya gombrang, enggak ada masalah. Yang penting dia berusaha menutup pakai baju yang gombrang. Tapi kalau pakai baju yang ternyata sempit, ketat, membentuk anggota tubuh, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh kalau dilihat oleh para lelaki, karena itu berpakaian tapi telanjang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab.